Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reda Fradia dengan NIM 20059092 dari Prodi Manajemen akan menjelaskan soal kaji ulang schedule anggaran. Minor Corporation memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan operasi selama tahun kedua yang akan datang dan untuk 2 kuartal pertama di tahun ketiga. A. Produk perusahaan dijual dengan harga 8 per unit. Anggaran penjualan dalam unit untuk 6 kuartal ke depan adalah sebagai berikut. Semua penjualan adalah kredit. B. Penjualan ditagih dengan pola berikut. 75% penjualan pada kuartal terjadinya penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar 65.000 dan semuanya akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Piutang tidak tertagih dapat diabaikan. C. Perusahaan menginginkan persediaan akhir barang. Jadi pada akhir setiap kuartal yang bernilai sebesar 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. D. Dibutuhkan 5 pon bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Perusahaan menginginkan persediaan akhir bahan baku di akhir setiap kuartal sebesar 10% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23.000 pon. E. Biaya bahan baku adalah 0,80 per pon. Pembelian bahan baku dibayar dengan pola berikut. 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian, sedangkan sisanya sebesar 40% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya utang usaha sebesar 81.500 untuk pembelian bahan baku. Semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Diminta, susunlah anggaran dan schedule berikut untuk tahun yang bersangkutan yang menunjukkan angka-angka kuartal dan total. 1. Anggaran penjualan dan schedule perkiraan penerimaan kas. 2. Anggaran produksi. 3. Anggaran pembelian bahan baku langsung dan schedule perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bahan. Jawaban soal kaji ulang schedule anggaran. Anggaran penjualan disusun sebagai berikut. Anggaran penjualan unit terdapat pada informasi A pada soal. Produk perusahaan dijual dengan harga $8 per unit. Jadi, setiap unit dikalikan dengan $8 sehingga menghasilkan total penjualannya. 40.000 dikali 8 menghasilkan 320.000, 60.000 dikali 8 menghasilkan 480.000, begitupun seterusnya. Yang kedua, berdasarkan anggaran penjualan di atas, schedule perkiraan penerimaan kas disusun sebagai berikut. Dengan ketentuan, penjualan ditagih dengan pola berikut, 75% pada kuartal terjadinya penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar 65.000 dan semuanya akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Piutang tidak tertagih dapat diabaikan. Pertama-tama, masukkan piutang usaha. Di soal tersebut, piutang usahanya 65.000 pada tahun pertama. Penjualan kuartal pertama ada 320.000. Dikalikan 75%, maka hasilnya 240.000. Dan 25%-nya akan dibayarkan untuk kuartal berikutnya. Sehingga 320.000 dikali 25%, maka hasilnya 80.000. Begitu juga seterusnya. Penjualan kuartal kedua, 480 dikali 75% menjadi 360.000, dan seterusnya. Yang mendapatkan hasilnya per tahun 65.000
320.000, 480.000, 800.000, dan 300.000. Total penerimaan kasnya ada 305.000, 440.000, 720.000, 500.000, yang menghasilkan total keseluruhannya menjadi 1.965.000. Berdasarkan anggaran penjualan dalam unit, anggaran produksi disusun sebagai berikut. Informasi yang diperoleh adalah perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi pada setiap akhir kuartal yang bernilai sebesar 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun pertama, perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. Untuk anggaran penjualan sudah terdapat pada poin A tadi. Kemudian ditambah persediaan akhir yang diinginkan yang sudah diberitahukan sebelumnya adalah 30% dari penjualan kuartal berikutnya. Berarti 60.000 dikali 30% yang menghasilkan 18.000. Begitupun seterusnya. 100.000 dikali 30% yaitu 30.000. 50.000 dikali 30%-nya 15.000. Jadi total kebutuhannya 40K ditambah 18.000 jadinya 58.000. 60K ditambah 30.000 jadinya 90.000 dan begitu seterusnya. Kemudian dikurangi persediaan awal barang jadi. Pada tanggal 31 Desember, tahun 1 perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. Begitu seterusnya. Jadi total kebutuhannya yang ditandai berarti untuk kuartal selanjutnya, sehingga produksi yang dibutuhkan berasal dari total kebutuhan yang dikurangi persediaan awal barang jadi. 58.000 dikurangi 12.000 menjadi 46.000. 90.000 dikurangi 18.000 menjadi 72.000 dan seterusnya. Yang ketiga, berdasarkan anggaran produksi bahan baku yang perlu dibeli adalah sebagai berikut. Dengan informasi, dibutuhkan 5 pon bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Perusahaan menginginkan persediaan akhir bahan baku di akhir setiap kuartal sebesar 10% dan kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun pertama, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23.000 pon. Yang pertama, produksi yang diperlukan atau unit kita dapat dari jawaban soal nomor 2 tadi. Yang ini ya. Bahan baku yang diperlukan per unit kita dapatkan dari soal tadi yang 5 pon. Jadi, 46.000 dikali 5, 230.000, 72.000 dikali 5, 360.000. Kemudian ditambah dengan persediaan awal bahan baku yang diperoleh oleh 10% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya, yaitu 360.000 dikali 10% menjadi 36.000. 425.000 dikali 10% menjadi 42.500 dan begitupun seterusnya. Untuk total kebutuhan merupakan penjumlahan dari kebutuhan produksi dengan persediaan awal bahan baku. 230.000 ditambah 36.000 menjadi 266.000. 360.000 ditambah 42.500 menjadi 400.205. Itulah. Lalu dikurangi persediaan awal bahan baku. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23.000 pon. Dengan 10% kebutuhan produksi pada kuartal pertama tahun ketiga dan pun seterusnya. Bahan baku
yang akan dibeli merupakan total kebutuhan dikurangi persediaan awal bahan baku. Begitupun seterusnya. 266.000 dikurang 23.000 menjadi 200.000, 43.000. 402.500 dikurangi 36.000 menjadi 366.500. Untuk biaya mentah per pon kita dapat di informasi, yaitu bahan baku adalah 0,80 per pon. Dikalikan dan mendapatkan hasil untuk biaya bahan mentah yang akan dibeli menjadi 194.400. 366.500 dikalikan 0,80 yaitu 293.200. Begitupun seterusnya. Berdasarkan pembelian bahan baku di atas, perkiraan pengeluaran kas dihitung sebagai berikut dengan informasi biaya bahan baku adalah 0,80 per pon. Pembelian bahan baku dibayar dengan pola berikut. 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian, sedangkan sisanya sebesar 40% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya utang usaha sebesar 81.500 untuk pembelian bahan baku. Semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Telah disebutkan tadi, utang usaha saldo awalnya 81.500. Untuk pembelian kuartal pertama, yaitu 194.400 dikali 60%, yaitu jadinya 116.400. Dan untuk kuartal keduanya, 194.400 dikali 40% menjadi 77.760. Begitupun seterusnya, yang mendapatkan jumlah yang dari tahun kedua yaitu 81.500, 194.400, 293.200, 3.028.400, 138.480. Dan total pengeluaran kasnya yaitu 198.140, 253.680, 314.320, 269.840, dan total keseluruhannya yaitu menjadi 1.035.980. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.